Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat sehat, nikmat panjang umur, yang alhamdulillah kita masih bisa menjalankan ibadah puasa sampai saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta kepada keluarganya dan para sahabatnya dan kita selaku umatnya yang mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Insan Al-Kausar yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kali ini adalah pandemi jaga jarak, puasa jaga akhlak. Alhamdulillah, di studio ini saya ditemani oleh Ustadz Haji Zaini SPD. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Lancar puasa Ustadz ya. Ustadz, tema kita hari ini pandemi jaga jarak, puasa jaga akhlak. Ternyata bukan hanya pandemi nih Pak Ustadz jaga jarak, tapi puasa juga kita harus jaga akhlak. Nah, mohon penjelasannya Ustadz bagaimana? Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahrul ibadah, kataba alaina siyam wa unsila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat insan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah hari ini kita telah berada di bulan suci Ramadan. Kita ucapkan marhaban ya Ramadan. Selamat datang bulan suci Ramadan, bulan ibadah, bulan puasa, bulan qiyamul lail. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk dapat melaksanakan ibadah penuh di bulan suci ini. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas keluarga, sahabat dan kita sebagai umatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sahabat insan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Ramadan saat ini mungkin berbeda dengan tahun yang lalu, karena di Ramadan tahun lalu kita terhimpit oleh pandemi COVID-19 sampai atau mewabah di negeri kita. Dan alhamdulillah saat ini sudah mulai mereda dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah lebih leluasa lagi, lebih baik lagi dibanding tahun yang lalu. Dalam menghadapi bulan Ramadan ini, kita harus senang. Apapun yang terjadi, baik itu masa pandemi atau mungkin di luar pandemi, kita didatangi atau kedatangan bulan Ramadan harus merasa senang dan gembira sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Barang siapa yang gembira dengan kedatangan bulan Ramadan, maka diharamkan jasadnya tersentuh api neraka. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Dengan Ramadan yang menghampiri kita, Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah seluas-luasnya. Bahkan dengan kemuliaan Ramadan, Allah
mengharamkan kita tersentuh api neraka, apalagi kita melaksanakan ibadah di dalamnya, baik itu ibadah yang wajib, puasa, dan ibadah yang sunnah seperti qiyamul lail, tadarus Al-Quran, bersedekah, dan lain sebagainya. Kemudian di masa pandemi masih ada pada saat ini, kita juga tidak boleh mengabaikan protokol kesehatan. Oleh karena itu kita harus tetap menjaga jarak, kemudian memakai masker, dan juga menghindari berkerumun antara satu dengan yang lainnya. Jaga jarak di bulan Ramadan atau mungkin di bukan bulan Ramadan pun kita harus bisa menjaga jarak. Karena apa? Mungkin antara berlainan jenis laki-laki dengan perempuan dan lain sebagainya, kita harus bisa menjaga jarak. Apalagi di bulan Ramadan ini, kita harus bisa menjaga jarak, terutama juga menjaga akhlak. Bukan cuma menjaga jarak, tapi juga menjaga akhlak. Karena dengan ibadah yang kita laksanakan di bulan Ramadan ini, apabila kita tidak bisa menjaga akhlak kita, tidak bisa menjaga perangai kita, tidak bisa menjaga perilaku kita, maka sia-sialah ibadah yang kita laksanakan, puasa yang kita laksanakan. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'ats. Berapa banyak orang yang melaksanakan puasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Karena kenapa? Karena mereka tidak bisa menjaga akhlaknya ketika mereka dalam keadaan berpuasa. Apa yang harus kita laksanakan, apa yang harus kita kerjakan sehingga kita nanti ibadah kita puasa, ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan jaran pahala, yaitu sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, al-jannatu mustaqatun ala arba'atin nafar, talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'imul ji'an wa shaim fi syahr Ramadan. Surga merindukan 4 golongan orang. Yang pertama adalah orang-orang yang membaca atau bertilawah Al-Quran. Yang kedua, orang-orang yang menjaga lisan. Yang ketiga, orang-orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Dan yang keempat, surga merindukan kepada orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Akhlak kita, perkataan kita jaga agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan tidak menjaga lisan kita, tidak menjaga lidah kita, mungkin banyak orang yang merasa tersinggung, banyak orang yang merasa tidak senang, bahkan banyak orang yang merasa tidak suka dan terhina. Karena dengan tidak menjaga lisan kita, artinya orang tersakiti atas apa yang kita lakukan. Dan ketika orang lain merasa tersakiti, maka puasa kita sia-sia, tidak akan mendapatkan apa-apa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah.
wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya akan mendapatkan kemenangan yang besar. Menjaga lisan atau hifzil lisan yang telah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 70 dan 71 tadi, itu merupakan kewajiban agar Allah Subhanahu wa taala nanti memperbaiki amalan-amalan kita. Mungkin kita beribadah kurang sempurna, salat kita kurang sempurna, puasa kita kurang sempurna, bahkan mungkin zakat dan haji kita kurang sempurna. Bila kita menjaga lisan dengan ucapan-ucapan yang baik, insya Allah Allah akan memperbaiki amalan-amalan kita tersebut. Kekurangan-kekurangan yang telah kita lakukan, kita kerjakan, kehilapan-kehilapan yang mungkin terjadi dalam ibadah kita, niscaya Allah akan ampuni. Dan yang terpenting, dengan menjaga lisan, Allah akan mengampuni dosa kita dan Allah akan memberikan kemenangan yang besar. Apa itu kemenangan yang besar? Dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu mu'minina wal mu'minati jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa masakina thayyibatan fi jannati adan wa ridwan minallahi akbar. Zalika huwal fawzul azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan tempat yang baik di surga Aden, dan Allah memberikan keridhaannya kepada kita. Itulah yang disebut dengan kemenangan yang besar. Jadi kemenangan yang besar dimaksud dari surat Al-Ahzab ayat 71 tadi adalah surga yang telah Allah siapkan kepada orang-orang yang, terutama orang-orang yang hafizil lisan, menjaga lisannya, dan tentunya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mungkin di masa pandemi yang sekarang ini, yang mungkin sudah bisa kita beribadah, puasa, dan mungkin ibadah-ibadah yang lain, terutama salat tarawih, salat Jumat. Dan pemerintah sudah memberikan keleluasaan untuk kita beribadah di bulan Ramadan ini, di masa pandemi ini, ya, tapi dengan tetap menjaga jarak, saf-saf dalam sholat tetap diberi jarak, kemudian kita tetap memakai masker, dan tak lupa antara satu dengan yang lainnya tidak saling bersentuhan. Itulah yang dapat saya sampaikan, Ustaz Ghaffar, ya. Semoga ibadah kita di bulan puasa ini, meskipun di masa pandemi, Allah tetap memberikan pahala, dan juga ibadah kita tidak sia-sia dengan kita menjaga jarak dan menjaga akhlak, terutama di bulan puasa ini. Alhamdulillah Pak Cik, ya, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan tadi sama-sama, juga sahabat Insan Al-Kausar yang di rumah, bisa kita aplikasikan dan untuk menjalankan ibadah di bulan suci. Nah, untuk mungkin hikmahnya Pak Haji, Pak Ustaz, bagaimana untuk hikmah dengan kita menjaga puasa menjaga akhlak ini kita di bulan suci? Ya, baik. Hikmah dari
kita menjaga jarak dan menjaga akhlak di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah ini di masa pandemi ini. Yang pertama, sesuai dengan mengacu kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, surga merindukan 4 golongan. Yang pertama adalah orang yang membaca Al-Quran. Kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk banyak membaca Al-Quran, tidak terbatas kapanpun, baik itu setelah sholat atau mungkin ketika kita mempunyai waktu luang. Kemudian dengan menjaga lisan, maka kita akan terjaga lisan kita terhindar dari kesalahan-kesalahan. Bila kita banyak salah, kemungkinan kita banyak dosa. Apalagi mungkin tidak bisa menjaga lisan kita pada orang lain atau saudara-saudara kita. Kemudian mut'imul ji'an, memberikan makan kepada orang-orang yang sedang lapar di saat puasa ini, tentunya pahalanya akan berlipat ganda dibanding mungkin di bulan-bulan lain. Meskipun kita dianjurkan di bulan lain atau bahkan di bulan Ramadan ini kita memberikan makan kepada orang yang lapar, terutama ketika berbuka puasa. Dan tentunya tak kalah penting berpuasa yang wajib di bulan Ramadan ini. Tentunya nanti Allah akan memberikan ampunan, karena di dalam bulan suci Ramadan ini terbagi menjadi 3 fase, diantaranya bulan ampunan atau fase ampunan, dan Allah mengampuni kesalahan dan dosa kita. Dan terakhir tentunya apabila Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kita, maka insya Allah akan memasukkan kita dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh kenikmatan. Amin. Alhamdulillah, telah sama-sama kita dengarkan kajian yang dibawakan oleh Ustadz Haji Zaini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan untuk saya sendiri pribadi dan sahabat Insan Al-Kausar yang di rumah bisa kita ambil manfaatnya, kita ambil hikmahnya. Ya, mohon berkenan untuk Pak Ustadz memimpin doa penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Rabbana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa barik wa sallim wa radallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajma'in. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarrana wa takhuzana wa ta'budana wa tamim taqsirna ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat Insan Al-Kausar, kita sudah ada di penghujung acara. Jangan lupa untuk terus dukung channel kita MTS Al-Kausar dengan cara like dan subscribe. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ
الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا